Oh, admit aja semuanya ya, security-nya di enable, disable waiting room. Biar nanti Fauzan, Doroti, Gustomi sama yang baru hadir tolong dinyalain apa namanya kameranya. Biar saya tahu kelihatan di sini gitu ya. Kalau nggak dinyalakan, saya nggak tahu, jangan-jangan orang lain. Salam. Iya. Apa kakak? Terima kasih. Ini pakai wangan. Oh. Mel, anaknya udah gede, Mel. Alhamdulillah. Ada, Pak. Iya, anaknya ibu. Kan anak-anak. Saya juga anak-anak. Mantan. Oke, bagus nyalain tuh. Di kelas lain itu saya remove loh yang nggak dinyalakan. Gitu. Terus sih. Oke, kita mulai ya. Sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mau share screen. Saya kok nggak bisa cam ya, Pak? Why not? Harus bisa lah. Udah berapa tahun kita ngikutin apa namanya? Ngikutin Zoom meeting, masa nggak bisa-bisa. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang studi Islam pada ujian komprehensif yang akan datang. Ya, pertanyaannya adalah apa manifestasi akhlak Islamiyah? Nah, ada yang bisa jawab ini? Manifestasinya apa saja tentang akhlak Islamiyah? Itu kemarin kita terakhir kan tentang pendidikan kampus bertauhid ya, semester 3. Itu di situ tentang akhlak, apa manifestasinya, luarannya apa, kemudian yang dihasilkan dari akhlak Islamiyah itu apa? Ada yang bisa jawab? Fida, Suhardi? Generasi Robbani mungkin, Pak. Generasi Robbani bisa. Gilang, Fauzan, Siti Nurainah. Ada lagi yang lain? Mel? Apa manifestasi dari akhlak Islamiyah? Orang beradab. Apa? Orang yang beradab. Jadi orang yang beradab. Adab terhadap non-muslim seperti apa? Nomor 2. Oke, kita baca semuanya aja ya. Nanti biar terpikir apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke? Bagaimana adab terhadap non-muslim? Gitu kan? Selama ini adab-adab yang kita lakukan sesama muslim. Hakul muslimi alal muslimi sittatun. Ada 6. Kalau ketemu ucapkan salam. Kalau sakit dijenguk. Kalau apa namanya? Kalau meninggal diurusi. Kalau ada 6 pokoknya ya, saya lupa. Kenapa manusia harus berakhlak? Untuk menjaga kelestarian manusia, untuk menjaga harga diri manusia, untuk banyak ya. Silakan nanti dilihat kenapa harus berakhlak ya. Itu untuk menjaga keselamatan diri. Orang kalau kita berbuat baik aja kadang-kadang orang menjawabnya dengan tidak baik. Apalagi kalau kita berbuat tidak baik, nah orang akan lebih tidak baik lagi gitu. Karena ada manusia itu memiliki sifat dendam, ya, ingin membalas. Tuh. Apakah perbedaan antara adab dengan akhlak?
Ada adab, ada akhlak. Itu Imam Ghazali itu membahasnya itu. Apa esensi pendidikan bagi setiap insan? Esensi itu adalah inti dari pendidikan pada setiap insan. Menurut Anda, apa itu pendidikan? Pendidikan apaan sih? Nah, 6. Lompat. 6. Sebutkan faktor-faktor yang mendukung pendidikan yang paling dominan. Apa saja yang paling dominan? Katanya ada sekolah, ada sekolah, madrasah, pesantren itu sama ya. Ada rumah, ada masjid, ada masyarakat, mana yang paling dominan? Sebutan alasan-alasan pentingnya peran sekolah dalam pendidikan anak-anak. Nah, sekolah itu penting kan dalam menjalin atau membentuk pendidikan anak-anak. Yang ke-8, apa fungsi ilmu pengetahuan bagi pendidik, bagi kita, bagi guru, fungsinya buat apa ilmu itu? Nah, gitu. Kemudian nomor 9, sebutkan karakteristik kemampuan intelektual seorang guru. Guru itu intelektualnya harus gimana? Kemampuan mental seorang guru itu harus gimana mentalitasnya? Kemampuan fisik seorang guru itu harus gimana fisiknya? Kira-kira bisa nggak seorang guru itu misalkan ada cacatnya dalam tubuhnya? Nah, gitu ya. Boleh nggak? Kalau ada cacat gimana? Kemudian apa perbedaan takhalli zahiriyah dan takhalli batiniyah? Apa yang dimaksud dengan tahalli? Apa yang disebut dengan tajalli? Apa yang dimaksud dengan apa yang termasuk tabiat manusia? Apa saja? Kemarin diajarkan nggak ini? Dalam pendidikan kampus bertauhid? Enggak? Oke, nanti ada linknya. Saya udah siapkan linknya di sini. Karakter bertauhid, akhlak berkeluarga, tauhid worldview, akhlak Islamiyah, ini udah ada nih. Ya. Oke. Lanjut ya. Nomor 16, apa saja yang termasuk fitrah manusia? 17, sebutkan 3 aspek akhlak Islami. Apa saja 3 aspek akhlak Islam itu? Apa saja yang dia akibatkan oleh syirik? Jika kita syirik, apa akibatnya? Bagaimana akhlak berumah tangga dalam Islam? Seperti apa menjadi seorang ayah, seperti apa menjadi seorang ibu, seperti apa sebagai suami, bagaimana sebagai seorang istri, apa saja hak khusus bagi suami dan suami terhadap istrinya. Bagaimana akhlak anak terhadap orang tua di dalam Islam. Ya, seperti apa? Sampai kapan orang tua anak itu memiliki kebebasan untuk memilih atau menentukan pilihannya sendiri dalam Islam. Dalam Islam tuh. Apakah sampai dengan bebas haid? Apakah seperti di Amerika sampai dengan umur 16 tahun? Karena di Amerika itu 16 tahun setiap orang bebas, bisa keluar dari rumahnya, bisa menentukan agamanya sendiri, itu bisa. Jadi ada hak asasi manusia setelah umur 16 tahun dia tidak lagi di bawah naungan orang tua, boleh. Bisa tinggal di luar, bisa keluar dari rumah. Makanya orang tua di Amerika itu setelah anaknya umur 16 tahun, dia mengatakan kalau kamu tinggal sama saya, maka kamu harus ikut aturan yang sudah saya buat. Pamit Ya, dulunya. enggak, Ce. Maafin ya. Ya, maafin, nonya, Ce, maafin, nonya, bisa Ce. kesini, No, maafin Ce. kalau ada apa-apa. Oke. Mas, pamit ya. Hati ya, Ce. Ada apa-apa komunikasi aja, Ce. Ya, siap. Maafin ya, maaf. Yuk, nuhun, Ce. Salam. Maaf ya, ganggu dikit ya. Oke, lanjut. Nomor 22. Apa sikap Anda terhadap dikotomi ilmu umum dan ilmu agama? Dikotomi itu pemisahan. Ini di Madrasah Aliyah pelajarannya akidah Islamiyah, pelajarannya fikih, pelajarannya nahwu sorof, bahasa Arab, Al-Qur'an, hadis. Sementara ini adalah pelajaran umum, sains, matematika, bahasa gitu. Kan terpisah. Apakah dipisahkan atau tidak? Nah, gitu. Itu gimana tuh? Sebutkan 3 istilah dalam disiplin ilmu yang berakar dari Al-Quran. Apa saja tuh kira-kira? 1, tarikh. 2, akidah. 3, ilmu tajwid. 4,
fikih dan usulnya, usul fikih, 5 muamalat, 6 apa saja disiplin ilmu menurut Al-Quran. Akarnya dari Al-Quran, ya. Akhlak Islamiyah, terus lagi. Kalau fisika gimana? Tidak berdasarkan Al-Quran? Nanti kita bahas kemudian. Oke. Kemudian bagaimana pandangan dunia tauhid dapat menjadi solusi terhadap permasalahan globalisasi? Ada masalah globalisasi sekarang itu, di mana semua manusia berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di PBB atau di negara-negara persekutuan, seperti kalau di Indonesia itu mengikuti 6 non-alignment movement. Kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia disebut dengan non-blok, tidak ngeblok ke barat, tidak ngeblok ke timur. Kalau barat itu adalah kapitalis, ya, Western, Amerika, apalagi Eropa, apalagi Australia. Nah itu Antartika itu barat, kalau timur itu Rusia, Cina, komunis yang kayak gitu-gitu. Dulu ada namanya blok barat dan blok timur, tapi Asia, Afrika itu tidak ke barat, tidak ke timur, kita berada di tengah-tengah, namanya non-blok, bahasa Inggrisnya NAM, non-alignment movement. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kita ada ASEAN lagi. Nah, yang terakhir pertanyaannya, setelah Anda lulus nanti, posisi atau pekerjaan apa yang tepat bagi Anda dan mengapa? Itu pertanyaan yang berdasarkan pemahaman kita terhadap ilmu studi Islam atau metode studi Islam. Metode itu cara berpikir sebetulnya. Cara berpikir itu ada 2. Berpikir deduktif atau berpikir induktif. Induktif itu berasal daripada sebuah filsafat, kemudian kita contoh-contohkan, kita turun-turunkan berdasarkan filsafat atau keyakinan atau prinsip yang kita pegang. Tapi kalau deduktif, kita membuat percobaan-percobaan, membuat contoh-contoh, membuat perumpamaan-perumpamaan sampai akhirnya kita menghasilkan sebuah kesimpulan. Itu ya induktif, ya. Jadi berpikir deduktif atau berpikir induktif itu adalah cara untuk menemukan metode. Nah, metode yang banyak itu dikumpulkan menjadi sebuah metodologi. Nah, metodologi itu kalau berdasarkan pemikiran Islam, maka menjadi metodologi studi Islam. Itulah mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Itu soal ujian ya, Pak? Iya, itu bukan Apa ujian yang kita. mau Itu ujian nanti, ujian akhir. Ketika Anda semua nanti selesai seluruh mata kuliah, sudah semester 7. Ya, semester 7 udah selesai. Di akhir semester ganjil semester 7 akan ada ujian komprehensif. 4. Salah satunya adalah komprehensif tentang studi Islam. PAI ada di situ, ilmu pendidikan ada di situ, semua yang berkaitan dengan ilmu keislaman ada di situ. PA 1, 2, 3, ilmu pendidikan Islam, metodologi studi Islam, ya, itu akan ada diramu sedemikian rupa menjadi mata kuliah yang ada itu. Ya. Pertanyaan sederhana gini kalau dalam metode studi Islam. Kalau Islam itu tidak sampai kepada kita, ya, misalkan Islam tidak sampai kepada kita, kita bukan Islam, misalkan, kira-kira kita berbuat jahat tidak? Misalkan ngerampok, atau memperkosa, atau mencuri, kira-kira itu enggak? Dilakukan enggak? Suhardi tolong jawab. Baik, Pak. Kalau kita bukan Islam, Pak, ya? Ya. Kemungkinan ada 2, Pak. Antara iya dan antara tidak. Kalaupun iya, pastinya itu berlandasan dari hawa nafsu, Pak, ya, pastinya. Terus kalaupun tidak, berlandaskan dengan mungkin masih ada perasaan yang ya melapisi perbuatannya, Pak, sehingga mungkin agak ragu untuk melakukan atau agak ragu untuk melakukan. Kemungkinan. Bukan ragu, tidak berani melakukan gitu ya.
Ya, karena mungkin, Pak. menggunakan logika dan perasaan kita sebagai manusia, gitu ya, gitu. Benar, Kalau Pak. menurut Bustomi gimana? Kira-kira kita berbuat jahat nggak kalau kita bukan Islam? Mungkin bisa seperti itu Pak, karena mungkin misalkan bukan Islam tidak ada peraturan-peraturannya Pak. Tidak ada peraturan-peraturan. Jadi apakah kita ini berbuat seperti ini karena Islam? Kita jadi baik itu karena Islam? Bisa Pak. Iya Pak. Atau baik ada Islam ataupun nggak ada Islam, kita tetap berbuat baik mengikuti logika kita? Bisa juga, Pak. Bisa juga. Ini saya kasih ilustrasi ya, semuanya. Di Bali, itu hampir 90% agamanya Hindu. Oke? Hindu. Tapi di dalam penjara, di kepolisian, baik lembaga pemasyarakatan, itu 90% itu orang Islam isinya. Yang merampok, yang mencuri, yang membunuh, itu isinya orang Islam. Orang Bali sendiri sangat sedikit yang melakukan kriminalitas di Bali. Tapi bukan berarti, gitu kan? Bukan berarti seperti kata tadi itu. Apakah mereka orang Bali itu berbuat baik karena agamanya, atau mereka menghindari kejahatan itu karena agamanya? Kan itu. Ya kan? Jadi sejatinya pertanyaan saya tadi, apakah, saya ulangi lagi ya, apakah kalau kita tidak Islam, kemudian kita tidak berbuat baik? Coba tolong dijawab sama Doroti, Ibu Doroti, silakan jawab. Kalau kita tidak Islam, mungkin kita masih mengikuti, kalau kitanya Hanif ya, kalau kitanya Hanif kita ikuti ajaran Nabi sebelumnya, tapi udah lama banget ya. Ya jadi mungkin kita nggak akan seperti sekarang kalau nggak ada Islam, karena walaupun yang tadi Ustadz bilang bahwa mayoritas penghuni penjara atau mayoritas orang yang korupsi itu orang Islam, itu kan orang-orang yang dia bermasalah dengan akidahnya ya, tidak bisa memahami untuk apa dia hidup gitu, untuk mau kemana sih nanti dia hidup, setelah hidup mau kemana gitu, jadi nggak paham itu. Betul. Tapi kan masih banyak juga orang-orang yang dia akidahnya lurus, hanif, dan dia berislam secara benar gitu ya, kayak gitu Pak. Oh gitu. Oke. Ada yang punya kaidah lain? Berdasarkan satu dalil atau berdasarkan satu ayat Quran misalkan? Bagus Riyadi. Punya dalil nggak? Suaranya nggak kedengeran, Bagus. Kenapa? Mungkin saya, Pak. Ya. Ya, Baik. kedengeran. Ya. Mungkin sedikit dari saya. Banyak juga Kalau boleh. kita kalau Islam, kata tadi kan kata Bapak, kalau Islam tidak sampai pada kita, apakah kita akan berbuat jahat? Nah, mungkin antara soal Islam atau tidaknya, jahat atau tidaknya itu mungkin ketergantungan pada diri kita sendiri masing-masing gitu kan. Ada orang Islam yang berbuat jahat, mungkin bahkan ada sebuah kisah seperti halnya Syekh Barsiso gitu kan, karena keimannya makin tinggi, ujiannya pun makin tinggi, godaannya pun makin tinggi. Itu salah satunya. Tapi ada juga mungkin kalau kita bukan Islam,
eh, ya namanya godaan atau cobaan kita itu rendah lah. Bahkan ada orang-orang yang bukan Islam juga berbuat baik. Jadi intinya yang pertama ketergantungan diri sendiri, yang kedua atau nafsu lah, gitu kan. Yang kedua mungkin ujian atau cobaan bagi seseorang tersebut. Itu sih Pak, mungkin dari saya. Mohon maaf tanggapannya. Baik. Ya, kalau itu kan untuk advance. Jadi semakin advance, semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi juga godaannya. Tapi begini, dalam setiap sholat kita membaca surat Ihdina, ayat-ayat surat Al-Quran itu, ayat keempat, kelima menyebutkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, berikanlah kami hidayah, jalan mustaqim. Mustaqim itu bukan jalan yang lurus. Mustaqim itu jalan Islam. Ya, wa hadza sirati mustaqima, kan gitu. Ini abudullaha wa hadza siratum mustaqim, itu dalam surat Yasin juga gitu ya. Jadi mustaqim memang lurus, tapi bukan berarti lurus itu ke depan atau lurus ke atas, bukan. Lurus yang dimaksud itu tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi ihdina itu dalam tafsir At-Tabari disebutkan, tafsir Ibnu Katsir juga, ada empat hidayah yang Allah berikan kepada setiap manusia, setiap anak Adam. Mau Islam, tidak Islam, begitu dia lahir, dia memiliki 4 potensi. 4 hidayah yang Allah berikan. Yang pertama hidayatul huwas. Huwas itu adalah panca indera. Kita punya panca indera ya, penciuman, penglihatan, kemudian indera perasa, sampai 5 ya, panca indera. Hidayatul huwas, petunjuk yang Allah berikan. Yang kedua disebut dengan hidayatul wijdan, yaitu hidayah untuk naluri. Tahu naluri? Naluri untuk mencari makan ketika lapar, naluri untuk tidur ketika dia kelelahan, itu naluri, itu manusia. Ya, dia butuh makan, dia butuh tidur, dia butuh teman, dia butuh kasih sayang, itu adalah naluri. Ya, itu naluri, ya. Berhimpitan, sangat berdekatan dengan hawa nafsu. Naluri itu, ya. Kita menyebutnya nafsu. Ya. Nafsu makan, nafsu belajar, nafsu memiliki, nafsu menguasai. Itu nafsu. Bukan bicara masalah jelek atau tidak jelek, ini masalahnya naluri manusia. Tapi kalau yang buruk itu disebut dengan hawa. Makanya disebut hawa nafsu. Sebetulnya pisah antara nafsu dengan hawa. Kalau nafsu itu yang selalu melenceng, yang mendekatkan manusia untuk ingkar kepada Allah, itu nafsu. Ya, keinginannya sendiri itu nafsu. Yaitu hawa, itu hawa ya. Nanti kita bahas tentang hawa nafsu. Itu yang kedua. Tadi apa yang kedua? Hidayatul wijdan. Hidayatul wijdan yang kedua. Yang ketiga hidayatul akal. Yaitu mendapatkan hidayah. Setiap manusia itu pasti punya akal. Akal itu maksudnya bukan otak, bukan. Tapi akal untuk berpikir, akal untuk membedakan. Termasuk diantaranya juga hati. Akal, hati itu sama. Apa deh? Hah? Ya, Bang, cari situ. Cari di kamar sana coba. Yang ketiga apa tadi? Hidayatul akal. Akal ya, akal itu yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Itu hidayatul akal. Dan yang keempat adalah hidayatul din. Ini hanya orang Islam yang mendapatkan hidayah yang keempat itu. Mereka yang mendapatkan din. Maka agama atau din itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi kalau Nasrani atau Majusi atau Yahudi itu bukan din. Itu bukan din. Kenapa? Karena tidak pernah ada agama atau din yang diturunkan oleh Allah bernama Nasara, bernama Yahudi, bernama Majusi.
itu yang dibuat oleh manusia. Itu namanya itu ya. Maka disebut apa? Bukan disebut din, itu namanya millah, ajaran. Millah ya. Makanya di zaman Nabi Ibrahim disebut millatu Ibrahim hanifa. Millat Ibrahim hanifa. Gitu. Jadi ajaran Ibrahim yang lurus, masih millah ketika itu karena belum terpecah-pecah. Ya millah yang dimaksud adalah Islam. Tapi kemudian Nabi Ibrahim punya anak, satu Ismail, satu Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub namanya panggilannya adalah Israel, keturunannya Yakub disebut Bani Israel. Kemudian salah satu keturunannya Bani Israel namanya Yahuda, maka pengikut Yahuda disebut dengan Yahudi. Gitu. Kemudian salah satunya juga ada seorang nabi yang bernama Isa, atau dalam bahasa Latin Yunani sebut Yesus. Panggilannya adalah Al-Masih, Isa Al-Masih. Al-Masih kemudian dipanggil atau diterjemahkan dalam bahasa Yunani Al-Masih, Masaha itu jadi Kristo. Dalam bahasa Inggris the Christ, Kristo atau the Christ. Maka pengikutnya menjadi Christian, Kristen. Nah, jadi Kristen itu adalah pengikut daripada Al-Masih. Dalam bahasa Arab disebut Al-Masihi, ya, Al-Masihi. Mereka pengikut Al-Masih, gitu. Nah, panjang ceritanya tuh. Jadi Al-Masih atau Al-Nasara itu, Nasara itu dari kata Al-Quran. Coba baca surat As-Saff. As-Saff itu menyebutkan ya Bani Israel, inni Rasulullah ya. Terus apa? Man ansori ilallah, siapa yang menjadi penolongku pada Allah. Nahnu ansarullah, nahnu nasara. Gitu ceritanya. Coba baca nanti surat apa namanya? Surat As-Saff. Menjadi Nasrani itu panggilannya dari mereka yang 12 orang itu disciple of Jesus atau murid-muridnya Yesus, murid-muridnya Nabi Isa, mereka menjadi penolong, menjadi Nasara. Itu ceritanya. Jadilah Nasrani. Jadi dari 4 itu hanya satu yang menjadi pilihan Allah. Kita dilahirkan dari rahim dan dari ayah seorang dan 2 orang sepasang muslim sehingga kita menjadi muslim. Nah, kita beragama Islam ini kita mendapatkan hidayatuddin, hidayah agama Islam. Jadi hidayah panca indera, hidayah naluriah, hidayah tadi yang ketiga akal, dan hidayah agama. Inilah kemudian, nah gitu. Kalau kita berpandangan dari 3 saja, yaitu hidayah akal, hidayah naluri, dan hidayah panca indera, itu sudah cukup bagi kita untuk membeda-bedakan ini baik, ini tidak baik, ini boleh, ini tidak boleh. Terlepas dari agama Islam ataupun bukan Islam, yang namanya merampok itu salah, yang namanya mengambil hak orang itu salah, yang namanya berbohong itu tidak baik, yang namanya menipu itu tidak benar, yang namanya curang itu akan merugikan, maka harus kita hindari. Gitu. Jadi secara psikologis, secara individual kita menghindari kejahatan-kejahatan itu dengan hanya bermodal 3 hidayah itu. Apalagi dengan hidayah yang keempat, yaitu hidayatuddin, yaitu kita beragama Islam, wal takum minkum ummatun, agar kalian menjadi segelompok golongan umat. Yang pertama, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, berdakwah kebaikan. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang benar. Yang ketiga, yanhauna 'anil mungkar, mencegah